teman-teman yang ada di rumah. Yang pasti harus baik, luar biasa, fantastis. Yes, 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 yes. Oke, kembali lagi bersama aku nih, Kak Cila dan Hai, Re. Oke, kita hari ini mau ngapain nih, Kak? Kita mau ibadah, Kak. Oh iya, jadi kita mau sama-sama ibadah nih teman-teman. Nah, sebelum kita ibadah, aku mau tes semangat kita yang ada di rumah nih. Semua boleh jongkok dulu, jongkok yuk. Oke, yuk. Nah, coba ya, aku mau tes sama-sama ya. Kega Warrior, let's go. Belum semuanya nih, tapi Kak nih, kayak ada yang masih baru gabung nih. Ya, yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, no, no. What the? Oke, yuk kita, sebelum kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa ya. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh sama-sama Tuhan beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau Allah yang memberkati setiap kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikan kami antusias, berikan kami ketertiban di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ini sama-sama kita memuji nama Tuhan. Iya. Kita mau bertepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau bilang na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, Kasih setianya. Na 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 na. Belum semua kedengaran ya. Na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kaki. Sama-sama melompat, lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Sama-sama katakan apa? Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Oke, teman-teman, siapa di sini yang masih semangat memuji Tuhan? Nah, kita percaya sama-sama kalau kita anak-anak Tuhan itu harus jadi pribadi yang berani tampil beda. Karena kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyatakan lagu ini sama-sama. Oh.
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Sama-sama katakan apa? Aku berani tampil beda. Oke. Bentar Kak Anika. Jadi pas kakak bilang berani tampil beda, teman-teman boleh berikan gerakan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Nanti kita free sama-sama berikan gaya yang terbaik. Oke teman-teman, yuk siap-siap. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku sama-sama berani tampil beda. Oke, sekali Kak. Saat iblis menggodaku, aku pun berdiri dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Sama-sama katakan, aku berani tampil beda. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Lebih kencang bilang ya. Aku berani tampil beda. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, teman-teman, saat ini kita mau sama-sama dengar ceritanya Tuhan Yesus, mendengar kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk teman-teman boleh sama-sama pejamkan matanya. Hari ini Tuhan hadir loh bersama kita teman-teman. Ia memperhatikan kita satu persatu. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu Tuhan, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yuk teman-teman, sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Allah, Engkau yang memberkati setiap kami, berkati hati kami, telinga kami, mata kami Tuhan, dan seluruh tubuh kami Tuhan, biar kami boleh fokus dan tertuju akan firman-Mu Tuhan di hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biar apa yang ia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh ketertiban di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan ceritanya Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Oke, yuk sama-sama teman-teman kita mau dengar firman Tuhan yang satu ini. Yeay. Halo adik-adik, Kega Warrior, let's go! Jesus, amin! Yes, yes, yes! Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Meiling. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat semua ya. Sehat dan penuh dengan bersyukur. Oke adik-adik, saat ini kakak mau bagiin tentang cerita firman Tuhan. Judulnya adalah Menyenangkan Hati Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau menyenangkan hati Tuhan? Good, semuanya mau menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, kenapa sih Kak kita mau harus menyenangkan hati Tuhan? Karena adik-adik semuanya sudah lebih dulu dikasihi Tuhan. Nah, apa contohnya dikasihi Tuhan? Nah, buktinya adik-adik sekarang tinggal sama siapa? Sama keluarga kan? Sama papa mama, atau kakek nenek, ada kakak adik,
ada saudara-saudara semua. Nah, itu semuanya adalah pemberian Tuhan loh adik-adik. Gak semua punya keluarga. Nah, kalau kalian adik-adik sekarang bisa sehat, terus punya tempat tinggal, terus kalian juga bisa sekolah, bisa makan, itu semua adalah berkatnya Tuhan adik-adik. Nah, kita makanya mau bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tadi. Nah, makanya kita mau bersyukur adik-adik, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kakak mau lebih lanjut lagi, kakak mau sharing tentang cerita firman Tuhan dulu, yaitu tentang cerita Yesus. Nah, Yesus itu kan seorang anak ya adik-adik ya, dia adalah anaknya Tuhan. Nah, dia juga mau menyenangkan hati Bapaknya yang di surga, dia mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan apa ya caranya Yesus mau menyenangkan hati Bapak ya? Kita lihat aja sama-sama videonya. 1, 2, 3, let's go! Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, adik-adik gimana ceritanya? Kalian mengerti kan ceritanya ya? Ceritanya adalah tentang Yesus berpuasa dan berdoa selama 40 hari 40 malam. Nah, kenapa Yesus melakukan itu adik-adik?
Karena Yesus saat itu ingin mengetahui isi hatinya Tuhan, ingin mengetahui isi hati Bapaknya. Makanya dia ingin dengan doa dan berpuasa. Nah, di tengah-tengah doa dan berpuasa, datanglah apa? Iblis berusaha apa? Menggoda Yesus kan? Menggoda Yesus untuk apa? Supaya dia tergoda gitu loh, supaya dia tidak lulus, tidak melakukan kehendak Tuhan sampai pada akhir. Dia bahkan menawarkan apa? Dia menawarkan kekayaan dunia, dia menawarkan jadi penguasa dunia. Nah, apakah Tuhan Yesus mau? Tuhan Yesus, puji Tuhan ya adik-adik ya, Tuhan Yesus adalah anak yang taat sampai kepada akhirnya. Yesus tidak menerima semua tawaran iblis, walaupun itu menggiurkan banget ya adik-adik ya. Jadi penguasa di dunia ini loh, jadi kaya raya loh, jadi yang nomor 1 di dunia ini, bayangkan adik-adik. Coba, tapi Yesus tidak mau. Karena Yesus apa? Karena Yesus tahu isi hati Tuhan, isi hati Bapaknya adalah bukan seperti itu, bukan itu yang Yesus mau, bukan itu yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Nah, lalu Bapaknya mau apa? Bapak atau Tuhan di surga itu mau apa untuk Yesus? Apa adik-adik? Benar, misi Yesus datang ke bumi adalah untuk apa? Untuk mati di kayu salib, untuk mati menebus dosa semua kita semua, anak-anak yang percaya, orang yang percaya sama Tuhan, mau ditebus dosanya oleh darah Yesus. Nah, bahkan sampai pada akhirnya Yesus adalah anak yang taat. Dia mau menyenangkan hati Tuhan sampai kepada akhirnya. Sampai kepada walaupun dia harus mengorbankan dirinya di kayu salib, sakit, gak enak. Tapi karena itu isi hati Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Bapaknya, itu yang dia lakukan. Karena dia tahu dia akan menyelamatkan kita semua, orang banyak ini yang akan dia selamatkan. Nah, puji Tuhan ya adik-adik ya, firman-Nya hari ini merasa diberkati ya adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan kita semuanya adik-adik? Bagaimana ya Kak caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Kan kita gak perlu disalib lagi kan? Sudah Tuhan Yesus yang berkorban cukup sekali kan? Nah, lalu kita apa dong Kak untuk menyenangkan hati Tuhan? Gampang adik-adik, simple. Dengan cara-cara yang simple aja dulu adik-adik. Yaitu apa? Yaitu dengan menyenangkan hati papamu di rumah, mamamu di rumah. Gitu adik-adik. Loh kok gitu Kak? Emang nyambung ya? Nyambung dong adik-adik. Nah, papa mama kalian itu kan wakilnya Tuhan. Nah, kita di bumi ini punya otoritas atau yang tertinggi, yaitu wakilnya Tuhan itu adalah papa mama di bumi ini. Makanya kita harus taat dan dengar-dengaran sama papa mama, orang tua kalian ya. Nah, begitu dengan menyenangkan hati Tuhan. Misalnya nih ya, ada satu contoh. Misalnya kalian lagi belajar, lagi banyak ulangan, lagi PR nih. Terus tiba-tiba temen-temennya pada nyamperin, mau ngajakin main. Ada yang, ayo keluar yuk, ini cuaca lagi enak nih, kita main sepedahan yuk, atau kita main di luar yuk, di taman atau di mana gitu. Nah, adik-adik mau pilih yang mana tuh? Ayo. Atau kalian lagi asik nonton misalnya nih di rumah, lagi asik nonton, wah ini seru nih ceritanya nih yang ditunggu-tunggu nih kartunnya. Tiba-tiba papa mama manggil-manggil, minta tolong bantuin bersih-bersih atau yang lainnya. Ayo adik-adik pilih yang mana? Gimana adik-adik? Coba pikirkan. Mau pilih yang mana ya Kak ya? Kan lagi nanggung nonton. Bentar lagi deh Pak, bentar lagi Ma gitu kan. Bentar lagi atau belajarnya nanti aja deh Ma, nanti juga bisa gitu, malam aja. Aku sekarang main dulu. Gitu. Ayo, mau pilih yang mana dulu adik-adik? Belajar taat atau mau menuruti kemauan kita sendiri? Coba. Nah, sekarang kakak mau punya satu ilustrasi lagi. Kita lihat videonya ya adik-adik ya. Ada video ilustrasi dari teman-teman kita satu ini. Yuk. Luang. Makan nih coklat. Ayo makan. Enggak. Oke. Ayo Ejal.
Few moments later. Well, main yuk. Main yuk. Enggak. Ayolah main. Kamu gak capek apa? Belajar terus sampai sore. Apa-apa lagi, lagian kerjanya habis selesai kok. Oke. Ayo. Oke. Few moments later. Luang, main ams yuk. Ayolah. Ini selalu ada main berdua. Gimana caranya ini? Aku kalah terus. Kan cowok lagi kerjain tugas Michel, jadi jangan ganggu koko dulu, ini lagi sibuk. Oke. Nah, adik-adik, gimana? Kalian sudah putusin? Apa keputusan kalian kalau kalian menghadapi hal-hal tersebut yang kayak tadi kakak ceritain? Ketika kalian lagi asik nonton atau lagi belajar, tiba-tiba ada godaan-godaan yang datang, atau kalian lagi asik nonton, tiba-tiba papa mama manggil. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Nah, hebat ya adik-adik ya, kakak percaya kalian memutuskan yang baik. Kalian bisa belajar dulu, selesaikan dulu tanggung jawab kalian, selesaikan dulu kewajiban kalian. Nah, ketika kalian sudah bertanggung jawab sama pekerjaan rumah kalian, PR, ulangan kalian sudah selesai, di lain waktu kalian bisa menikmati hal-hal yang lain ya adik-adik ya. Pastinya itu akan menjadi lebih menjadi berkat. Adik-adik juga bisa, selain adik-adik juga suka cita, main yang gak terburu-buru, adik-adik juga menyenangkan hati orang tua di rumah. Adik-adik juga menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Nah, adik-adik, kakak mau percaya dan kakak mau berdoa buat adik-adik supaya adik-adik semua di sini bisa semakin hari semakin punya hikmat. Adik-adik di sini punya pengertian bahwa mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oke. Saat ini kakak mau bagiin satu ayat nih, ada ayat hafalan ya, Mazmur 63 ayat 9. Ulangi adik-adik ya, Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Sekali lagi ya, Mazmur 63 ayat 9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bisa ya adik-adik ya? Oke, hafalin ya adik-adik ya di rumah ya, bahwa jiwa kita atau hidup kita harus melekat sama Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, itulah yang mau kita lakukan. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik buat mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih untuk memberikan sikap yang terbaik. Saat ini kita mau tutup dengan doa yuk. Oke, kita sikap berdoa ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesetiaan adik-adik di rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat adik-adik di tempat ini Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus Tuhan menyertai hidup mereka, supaya mereka Tuhan mengerti Tuhan yang menjadi isi hati-Mu. Mereka mau Tuhan, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, walaupun mereka masih muda Tuhan. Mereka mau menjadi menyenangkan hati-Mu, mau menjadi dupa yang harum untuk di hadapan-Mu Tuhan. Bantu adik-adik di tempat ini Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan, untuk mereka tahu Tuhan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang menyenangkan hati orang tua mereka Tuhan. Untuk mereka juga berikan kekuatan Tuhan, supaya mereka Tuhan melakukan yang baik Tuhan, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik Tuhan. Tutup bungkus Tuhan adik-adik di tempat ini Tuhan oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Kami mau serahkan di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Senangnya hati, hai, 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 bertemu lagi, hai, 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 senangnya hati. Hai, 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 bertemu lagi, hai, 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 senangnya hati, hai, 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 bertemu lagi, hai, 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 senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Nah, sekarang kita akan menyapa teman-teman kita dari belahan dunia lain. Kita mulai dari Jepang. Moshi moshi, apa kabar anak-anak Jepang? Kita ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Arigatou gozaimashita. Nah, sekarang kita akan menyapa teman-teman kita dari India. Halo, apa kabar anak-anak India? Yesu unggalai ne sikira. Artinya, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Ayo kita bernyanyi lagi. Hai, 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 bertemu lagi, hai, 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 senangnya hati, hai, 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 bertemu lagi, hai, 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 senangnya hati. Sejak Yesus di hatiku tinggal bersamaku, ku selalu gembira, berwajah ceria. Sekarang kita juga akan menyapa teman-teman kita dari negara China. Ni hao, Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni. Cai Cian. Setelah menyapa teman-teman dari negara lain, kita juga akan menyapa teman-teman kita dari Pulau Bali. Ken ken kabare. Ayo, anak-anak dari Bali, mari ikut menari